Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, welcome everyone. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam acara online sharing session Innovation in Telkom Indonesia. Pada hari ini, Kamis 25 Februari 2021, dimanapun Bapak, Ibu, dan rekan-rekan berada menyaksikan acara hari ini, saya doakan semuanya selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Oke, perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya Lula. Insya Allah saya akan menjadi pemandu acara di hari ini, acara online sharing session hari ini. Dan sekali lagi, punten, karena Bapak Ibu kami mute secara sentral. Jadi kalau ada yang ingin disampaikan, silakan menyampaikan lewat kolom chat. Oke, so yes, jadi Mas Fauzan as our today's speaker, ya, yang akan memberikan insight seputar innovation in Telkom Indonesia. Beliau adalah Partnership Operation Lead di Telkom Indonesia yang sebelumnya menjabat sebagai CEO Amuba Telkom sejak 2017 hingga 2020. Nah, oke, sebelumnya gimana kabarnya Mas Fauzan, sehat? Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah, Mbak Lula. Apa kabar? Lama nggak ketemu. Alhamdulillah. Baik juga, Alhamdulillah. Nah, nih Mas Fauzan, jadi udah banyak juga nih yang bergabung di sini, sudah ada 40 lebih teman-teman yang kemungkinan juga ada banyak yang dari Digital Academy gitu ya. Ada di sini saya lihat ada peserta juga, ada ibu dan bapak mentor juga di sini, luar biasa semangatnya. Nah, sebelumnya Mas Fauzan, sebelum kita mulai nih, jadi pas RSPV kemarin kita sempat nanyain ekspektasinya dari rekan-rekan yang hadir, itu sebenarnya ekspektasinya apa sih untuk hadir di sini, dan kita telah merangkum ada 5 expectation gitu ya, yang paling sering disebutkan. Jadi ada 5 expectation, walaupun semuanya banyak banget ya ekspektasinya, cuman kita rangkum nih. Jadi 5 yang paling sering disebutkan. Jadi, nah ini dia. Ada yang pertama, ingin benchmarking manajemen inovasi di Telkom. Ya, yang kedua ada sharing best practice, hambatan terutama strategi menerapkan budaya inovasi di dalam korporasi, memberikan view yang berbeda, bagaimana digitalisasi dapat mendukung program inovasi yang dapat menunjang kinerja perusahaan. Lalu memperoleh insight mengenai penguatan intrapreneur dan inovasi dalam perusahaan, dan selanjutnya adalah mengetahui bagaimana proses digital Amuba dari awal penyaringan hingga apresiasi seperti apa yang diberikan bagi para inovator di setiap level. Nah, insya Allah karena waktu kita cukup panjang hari ini dan nanti Q&A sessionnya juga kami berikan khusus buat Bapak Ibu cukup panjang gitu ya. Dan semoga nanti kelima ekspektasi ini terjawab di akhir sesi kita. Kita akan langsung mulai aja rekan-rekan, karena di sini sudah hadir juga Mas Fauzannya. Kita akan start our journey, dan boleh banget siapkan pertanyaan-pertanyaan pamungkasnya mulai dari sekarang agar nanti curiosity-nya dapat terjawab di akhir sesi. Kalau gitu langsung aja Mas Fauzan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal buat semuanya. Terima kasih, appreciate banget diundang teman-teman sprinting. Dan karena ngomong inovasi, saya agak berinovasi ya. Kayaknya kelamaan kalau presentasi macam-macam. Mending langsung kasih sedikit gambaran, terus kita langsung diskusi aja deh Mbak Lula. Yes, boleh banget Mas Fauzan, silahkan. Ya, karena biasanya tuh satu pertanyaan dari rekan-rekan, jawabannya Oke. Ya, salam kenal dulu berarti. Nama saya Fauzan Faisal, kemudian saya di Telkom. Saat ini memang menjadi partnership lead. Sebelumnya di inovasi. Kebetulan memang Amuba sudah jadi brand. Awalnya sih belum. Jadi yang di inovasi, divisi digital, dan sebelumnya saya di corporate planning. Jadi divisi digital adalah divisi operasional pertama saya. Nah, sebelumnya di corporate, di kebijakan, di strategi. Nah, untuk itu yang namanya susah bertransformasi itu saya ngalamin sendiri ya.
Dari biasanya waterfall, planning dulu, work breakdown structure, bla 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 bla, harus clear gitu kan. Tiba-tiba harus mindsetnya berubah aja. Udah iterasi aja, pivot aja gitu. Wow, agak berat. Personally, jadi nggak hanya institutionally, tapi personally saya mengalami kesulitan di awal-awal begitu mengadopsi budaya dan mindset digital itu udah ngalamin. Karena sebelumnya corporate planning paling atas, sekarang di operation, dan operationnya bukan operation normal Telkom, tapi operation yang new, baru. Dan 4 tahun terakhir di program Digital Amoeba itu suatu ultimate experience buat saya, karena diberikan kebebasan yang sangat luas dan dibilang apa ya, program anak bawang, karena paling terakhir, paling akhir ibaratnya udah cara paling akhir, karena semua cara udah dicoba, susah banget transformasi itu gitu. Cara terakhir adalah ya udah deh, suruh karyawan yang ngerjain gitu. Suruh karyawan, coba karyawan dikasih kewenangan, itu terjadi nggak sih gitu kan. Nah itu udah ibaratnya udah segala cara dicoba. Nah ini cara terakhir yang paling males, paling nggak pengen dicoba, paling kayaknya paling nggak bener, paling nggak jelas gitu kan. Ternyata paling membuahkan hasil. Ya kita nggak ngomong hasil di kelas Telkom ya, tapi hasil dari sisi perubahan, hasil dari sisi harapan. Yang penting harapan sih. Kalau berubah itu kita harus berubah terus. Tapi apakah kita berubah ini ngasih harapan apa enggak? Wah itu yang susah ya, memberikan harapan. Apalagi kalau orang nggak ngerti dan polos enak ya. Oh iya semangat aja gitu. Lah aku kan sebelumnya di corporate planning, tahu ngitungnya gimana, kondisi perusahaan atas bawah gitu kan. Susahnya mencari harapan di tengah industri yang berubah drastis, sama kita yang masih legacy gitu, organisasi masih lambat, bikin meeting berikutnya, training gak jelas, kalaupun dapat training bagus balik kantor si bosnya kagak ngerti. Nah itu kan situasi yang tidak bikin apa ya, penuh harapan. Ya alhamdulillah dengan Amoeba ini harapan kembali terang benderang. Oh bisa itu. Nggak serta-merta karyawan kita itu tertinggal sejauh itu dengan startup dan dengan global industri. Oke, so satu slide aja. Habis itu yuk kita diskusi aja deh, biar langsung relevan. Tadi bagus-bagus banget ekspektasinya. Yang aku kira tidak akan pernah ada PPT yang menjawab ekspektasi itu dengan straight to the point, kecuali ditanyain aja gitu. Betul. Jadi ini adalah Amoeba. Ini rekap dari 4 tahun, jadi momennya enak banget ya. Dan pas banget setelah 4 tahun harus berubah menjadi bentuk baru yang lebih besar. Saya sendiri ibaratnya tadinya kepalanya dipotong dan suruh ngerjain yang lain. Nah, itu momen pas, tapi akhirnya jadi kita punya cerita yang oke lah. Mungkin kalau aku sebagai CEO Amoeba cerita mungkin masih terlalu banyak operation. Sekarang kan udah clear. Satu slide ini aja slide perpisahan ibaratnya. Kalau makanya pas ditanya gini, wah ini malah slide perpisahan malah jadi slide yang memperkenalkan diri yang efektif. Jadi startup incubation di corporate itu yang definisi kami Amoeba itu. Terus kenapa namanya Amoeba, banyak yang nanya. Ini karena cita-cita mulia dulu founder dari program ini. Kalau saya itu eksekutor, founder dan CEO yang benar-benar execute detail. Tapi sulit, inspirasinya mulai dari Pak Arief namanya sekarang di Indosat. Beliau bercita-cita begini. Cara ngukur transformasi digital itu berhasil itu ketika karyawannya berubah cara kerjanya. Sekarang ini kan semua kerja per unit, per divisi gitu. Nanti kalau digital itu benar-benar diterapkan, maka seorang karyawan Telkom yang ada di Medan dengan seorang karyawan Telkom yang ada di Sulawesi dan karyawan Telkom yang ada di Bojonegoro, mereka bisa join secara virtual mengerjakan satu proyek bersama. 3 bulan, berhasil. Habis itu bubar, terus masing-masing bikin tim lagi, bikin proyek lagi. Gitu. Wah, itu makanya saya ngasih nama suatu. Wah, keren Pak. Berarti membelah diri kayak Amoeba ya. Udah kita kasih namanya Digital Amoeba gitu. Jadi kalau ditanya Amoeba kenapa? Yang kita ingat kan itu dari SD Amoeba membelah diri. Ya, that's the point. Artinya ketika ada
karyawan kita berinovasi, habis itu inovasinya berhasil, terus dia bikin lagi, bubar masing-masing bikin tim baru, bubar makin kebayang itu proliferasinya nyebar inovasi dan digital culture nyebar dengan sangat cepat kalau kayak gitu. Karena selama ini itu perusahaan itu biasanya training center atau culture-nya budaya digital dari pusat, semua dari pusat. Kalaupun ke kantor cabangnya nunggu dari pusat. Nah, kita merombak itu di mana setiap orang bisa menjadi kantor cabang perusahaan. Setiap individu menjadi kantor cabang perusahaan. Itu yang kenapa Amuba ya, membela diri. Kecil, cepat, achievement-nya oke, nggak nunggu approval apa-apa. Pokoknya, berhasil atau gagal. Apa learn, kemudian menyebar dengan sangat cepat. Nah, selama 4 tahun, dari nol banget, dari mulai cuma keputusan rapat bahwa ya, kita setuju 1 dari 3 keputusan rapat itu bahwa akan ada internal startup program, belum resmi namanya Amuba. Dan akhirnya saya yang kelimpahan jadi Satgas waktu mulai. Satgas belum ada jabatannya senior manager Amuba manajemen, belum ada itu. Masih Satgas, saya juga masih manajer waktu memulainya. And akhirnya muncul 3 brand. Hack Idea, ketika seluruh karyawan bisa terlibat secara masif. Ada Finding Founder, ketika inovasinya, idenya dari manajemen, tinggal mencari siapa yang ngerjain. Sama ada basically Amuba, ya benar-benar kayak hackathon, ideasi, dan sebagainya. Selama 4 tahun, akhirnya 7.600 talent itu terlibat di dalam program, pernah terlibat dengan ide yang pernah berhasil masuk 2.785 ya, 2.700-an. Tapi kan gampang ya, kalau cuma bikin festival, lomba, itu gampang. Telkom sebelum ada Amuba tuh udah lebih dari 6 tahun ada namanya Festival Inovasi. Nah, itu kalau di komunitas inovasi global itu disebut Innovation Theater, teater inovasi. Ya udah, menang dapat hadiah, bye, gitu doang. Heboh sih, seru, rame. Dan akhirnya ya cuma untuk pacara ngasih hadiah doang. Yang terakhir itu lomba inovasi di Telkom yang ikut bounty hunter yang emang nyari hadiah jalan-jalan ke luar negeri, kayak nyari hadiah cash atau whatever, bukan untuk benar-benar berinovasi. Yang benar-benar berinovasi karena lelah, lomba inovasinya harus bikin paper yang kayak skripsi dan sebagainya, dia nggak mau. Saya mau inovasi, ada problem, saya solve. Akhirnya dia nggak ikut lomba inovasi yang benar-benar berinovasi. Karena mending kerja, saya aja nggak pernah ikut lomba inovasi. Karena begitu lihat, waduh harus bikin daftar pustaka, harus bikin bikin skripsi, nggak sempet, nggak sempet ikut. Udah bikin dokumennya panjang, nanti harus presentasi berulang-ulang. Udah terserah. Kalau perusahaan nggak mau menghargai saya, ya sudah. At least keputusanku waktu itu seperti itu. Jadi aku nggak pernah ikut lomba inovasi, best employee dan sebagainya. Best employee harus daftar. Gimana nih? Ya kalau menurut perusahaan, aku ngapain gue narsis kan? Nggak seru kan Mbak Lula, aku narsis. Aku Fauzan best employee. Pengen gue gampar lah ketemu orang kayak gitu. Ya best employee perusahaan yang mikir, mana yang best, mana yang enggak. Gue mah terima ini aja, terima hasilnya aja. Nah, ya membayangkan, jadi aku berinovasi, aku juga berusaha berkinerja, tapi nggak dilihat perusahaan. Nah, begitu dikasih kerjaan seperti ini, bikin Amuba, nah itu perhatianku. Bagaimana orang-orang yang benar-benar bekerja dan berinovasi untuk perusahaan itu bisa terlihat, terukur, dan ya dia ngusulin, tapi nggak usah bikin skripsi lah gitu. Waktu itu simple, mau daftar Amuba, cukup ngisi type form aja. Ide saya ini, nama saya ini, udah simple gitu, nggak usah bikin pakai Word, PDF, lain sebagainya. Ujungnya di tes pun pitching nggak boleh lebih dari 3 menit. Nggak ada presentasi. Wah, kalau lomba inovasi waktu itu presentasinya sejam. Presentasinya 30 menit, habis tanya jawabnya panjang sama juri-juri. Bagus kalau tujuannya tadi, tergantung tujuan goals. Nah, cuma waktu itu kalau Telkom lagi di-disrupt dengan startup digital, nggak sempet ya. Karena para startup itu kalau bikin business meeting ya tadi, 45 menit, decided, bar, ya, bye, makasih ya, dadah, gitu kan. Itu borok, 2 jam,
Kesimpulannya apa? Oke, rapat berikutnya kapan? Ya gitu. Nah itulah artinya udah nggak zaman lah. Mungkin dulu berlaku, tapi kalau sekarang udah nggak zaman, udah berubah. Nah itulah apa yang kita lakukan pas masuk pun dirubah. Tapi yang paling penting bukan festivalnya, bukan lomba inovasi. Yang paling sowat pemenangnya diapain. Nah itu yang emang kita bangun. Oke, kalau ide inovasi semua perusahaan emang bisa di seluruh dunia bikin lomba-lomba inovasi. Yang masalah itu setelah menang, pemenangnya mau ditaruh di mana, diapain, dikasih project apa, dikasih support apa, bagaimana dia connect sama strategi perusahaan. Nah itu yang kita lakukan di inkubasi. Akhirnya ada 2.700 yang bisa masuk, ada 226 selama 4 tahun terakhir dengan 16 batch, dengan 16 batch. Itu juga rada gila tuh, rekan-rekan balula. Biasanya tuh inkubasi itu paling banyak 2 batch setahun atau 1 batch normal. Pas ngajuin proposal, ini berapa mas? 6, 2 bulan sekali buka batch. Wah, gila itu, nggak mungkin dan sebagainya. Gue nggak mau, mending 1 batch tapi kecil-kecil supaya belajar, supaya endingnya ya setahun 2 kali aja. Kayak sekarang sudah terjadi ya. Tahun lalu cuma 2 intake besar, hack idea-nya cuma 2 kali setahun. Ini tahun ini mau dibuat hanya sekali saja. Kan udah cukup, karena yang penting adalah orang tahu berinovasi gimana, terus kemudian metodologinya gimana, ngusulin supaya diakui perusahaan bagaimana, dan kalau udah diakui perusahaan, apa yang harus dilakukan itu udah jelas. 4 tahun udah dibangun, udah clear, ya udah, lombanya sekali aja. Tapi seluruh karyawan ikutan. Sekali. Nah, belum tahu nih tahun ini akan seperti apa, tapi that's the idea. Nah, at the end, kita berinovasi supaya perusahaan bertahan. Tapi tadi, kalau hanya untuk fungsi itu, Telkom hanya butuh 5.000 karyawan. Sedangkan hari ini ada sekitar 20.000 karyawan. 15.000-nya suruh ngerjain apa? Kalau dipecat, susah. Untuk itulah bisnis impact menjadi kunci. Oke, jadi bikin lomba inovasi gampang. Pemenangnya, kemudian menangani pemenangnya yang susah. Itu yang kita lakukan. Dan kemudian pemenangnya ini juga menghasilkan dampak bisnis yang susah. Nah, ibaratnya bikin master chef gampang kan, ada master chef lah, inilah akademi fantasi Indonesia, wah bikin begitu eliminasi masih oke, but the point is habis itu mereka ngapain setelah menang. American Idol, Indonesian Idol juaranya tiap tahun ada setidaknya ada dua batch gitu kan, satu tiap tahun satu. Apakah dia jadi artis ternama? Nah itu yang kita lihat adalah ujungnya bagaimana menanganinya sampai memastikan ya dia perform. Nah, selama 4 tahun, collectively, ya alhamdulillah nih, dari karyawan cipi-cipi ya, karyawan cupu-cupu, itu bisa bikin bisnis yang create 55 miliar new revenue. New revenue, benar-benar revenue baru. Nggak besar sih, mungkin nggak bersin juga nggak kena sama Telkom. Tapi buat kita sih bangga, karena karyawan ya kayak gini, sprinting ini kan salah satu amuba. Nah, itu Mbak, ya yang bikin karyawan. Ya dulu sih sebelum di sprinting ya cupu-cupu aja. Ya disuruh ngerjain ini ya ayo ya tipikal karyawan. Sekarang bisa bikin produk, bisa bikin bisnis, jualan gitu kan, dan ada soul, ada yang susah kan di zaman digital ini bagaimana diperhatikan karena saking banyaknya informasi. Dibutuh soul, butuh apa ya, sesuatu yang bisa melekat ke hati audiens. Nah, itu bisa dibuat oleh tim-tim kecil yang banyak dan akhirnya dapat revenue. Jadi buat kita kebanggaan bisa cetak 55 miliar revenue baru yang prediksiku sih harusnya tahun ini bisa sampai 300 miliar ya. Nah, barulah angka triliun tahun-tahun depan. Baru lumayan moving the needle-nya performance Telkom baru kelihatan. Ya butuh sabar lah, nggak ada yang mudah bikin bisnis cepat. Cuma yang agak luar biasa kaget itu cost saving-nya ya. Udah 600 miliar cost perusahaan di save gara-gara amuba. Dan ini cuma 2-3 orang, 4 orang bikin satu tim. Jadi yang paling besar dari 600 miliar cost saving itu ada satu tim yang dia men-save 300 miliar.
Itu cuma 3 orang, 1 orang HR loh ya, 1 orang jaringan, 1 lagi orang satelit, ngumpul jadi satu tim amuba. Yang mereka lakukan apa? Pekerjaan Telkom yang selama ini itu harus ada teknisi ke lapangan, ngecek kabel, terus telepon sana, telepon sini, itu mereka bikin robot. Jadi bikin software robot supaya yang melakukan itu bukan manusia lagi, tapi si robot itu, rumus-rumusnya itu, algoritmanya untuk masuk ke jaringan. Jadi 3 orang bisa menghemat cost sampai 200 miliar untuk seluruh Telkom Group Sabang sampai Merauke. Ini kan amazing ya. Tadinya saya di divisi digital, di corporate planning, mengadopsi artificial intelligence. Wah, rapatnya panjang, debatnya panjang, proposal bisnisnya nggak jadi-jadi. Gitu. Bikin amuba, kucuk-kucuk 3 orang, dari mana nggak jadi satu, tiba-tiba bikin AI. Seriously? Ya, tadi aku sebagai corporate planning surprise. Ini whatever yang ada di amuba, ini nggak kepikiran deh sama teman-teman Renstra ya, teman-teman strategi. Nggak bisa kepikiran Telkom mampu melakukan hal itu. Ternyata ada cara lain untuk memiliki produk dan kemampuan kapabilitas. Nah, last point, habis ini mungkin bisa open diskusi Mbak. Nah, apa sih pelajarannya? Pas banget nih, teman-teman di sini kan mau nanyain sama Mbak. Nah, jadi pelajaran ini bisa aku share supaya kalau teman-teman mau bikin program yang sama, rekan-rekan di perusahaan masing-masing, ada beberapa hal yang bisa dari awal ditangani ya. Ditangani. Nah, ini udah program ini, wah kurang bagus apa gitu kan. Tetap aja kita nggak sehebat yang kita inginkan dampaknya. Ya bukan inginkan udah tercapai lah, udah lebih dari harapan. Tapi kita ada harapan Telkom lebih terbantu lagi, lebih daripada ini. Jadi 55 miliar sebetulnya pengen lebih gede lagi. Cost saving juga harusnya nembus berapa triliun. Kenapa sih nggak nyampe sebesar itu dampaknya? Nah, ini ada 4 lesson learn yang dengan senang hati kita mau share kalau ada yang pengen bikin program sama, dan kemudian anticipate lah supaya challenge atau problem ini nggak harus dialami teman-teman. Pertama, kita terlalu termakan fata morgana kehebatan perusahaan kita. Asumsinya dulu, wah, amuba yang penting bikin produk, nanti yang menjualkan perusahaan. Telkom kan corporate kliennya 1.200 perusahaan itu jadi pelanggannya Telkom. List internet, Telkomsel kurang gede apa, IndiHome pelanggannya banyak. Nah, teorinya kita bikin inovasi udah jadi bagus, yang jual tinggal teman-teman di bisnis. Ternyata tidak seindah itu. Nah, teman-teman sprinting udah tahu nih. Harusnya sprinting udah dijualkan kemana-mana sama Telkom. Ujungnya nggak, susah banget, nggak tahu. Ya, jadi ada fata morgana atau ada ibaratnya ada bias ya. Kita merasa perusahaan kita jagoan, tapi sesungguhnya belum cukup jago dengan kondisi saat ini. Mungkin ya nggak ada lawan lah kalau kondisi sebelumnya ya. Kondisi saat ini ternyata yang berhasil menjual barang Telkom belum tentu mampu menjual barang baru, barang digital atau barang apa, belum tentu mampu. Nah, ternyata untuk go to the market dari hasil inovasi itu sebisa mungkin didesain dari awal. Karena hipotesis-hipotesisnya kalau kami ya nggak terlalu berhasil. Ada jadi barang bagus, seksi, tinggal jual gitu. Harusnya teman-teman yang jualan tuh gampang. Nggak segampang itu. Yang kedua, ada batas. Milenial, ya ada batas. Tetap aja milenial baru kerja gitu loh. Maksudnya begini, bisa membuat suatu produk, bikin produk itu dicintai pelanggannya, dipakai, dibayar pelanggannya, bisa untuk 10 pelanggan. Ketika mereka harus mengejar 1.000 pelanggan, itu operasionalnya berantakan karena mereka teman-teman inovatornya tidak punya pengalaman mengelola bisnis yang skalanya korporasi. Jadi scaling up
Kalau cuma bikin produk di lab itu oke. Tapi ketika mau jadi produk perusahaan resmi dan bisa siap untuk men-serve, dijual, deliver ke customer, itu kemarin kami baru ketahuan di belakang. Waduh, ternyata teman-temannya jagoan berideasi, tapi skill manajemen belum. Jadi kami agak ketinggalan untuk lift up, gitu, menaikkan skill-skill manajerial yang ilmu-ilmu tradisional lah, ilmu leadership, manajerial, planning itu agak telat. Jadi ya mabok gitu kan, udah ada target, belum capable, mau nambah orang susah, ngurangin orang susah gitu kan, ngelola keuangan berat, nah itu terjadi. Kemudian 15% faktornya iterasi. Jadi teman-teman Amuba atau karyawan di sini, karyawan ini berhasil menjadi startup. Cuma di Amuba khusus di Telkom zonanya terlalu nyaman ya, karena tetap gajian, tetap apa. Artinya agak susah dirubah produknya. Beda kalau startup di luar, dia kalau nggak laku, tutup lah, habis, sudah nggak ada pendapatan. Entrepreneur. Nah, entrepreneur ini, dia karena tahu akan tutup kalau ditinggal pelanggan, dia tuh sensitif sama data pelanggan. Ada komplain pelanggan, aduh, kenapa ya? Gitu. Apa harus dibenerin? Kalau Amuba karena karyawan, gaji tetap terbayar dan sebagainya. Pelanggan komplain, ya udah sih, ya udah kita catat dulu gitu. Nah, ini membuat iterasinya nggak secepat di luar, nggak secepat para entrepreneur, karena nah ini budaya comfort zone yang baru. Memang pada saat gabung program Amuba ini, teman-teman peserta keluar dari comfort zone. Begitu dia udah menjadi pemenang di program Amuba, dia masuk ke comfort zone baru. Nah, ini yang mentalnya kembali ke titik awal. Nah, ini yang aku kira kalau teman-teman mau mulai, harus di benar-benar clearly stated bahwa program inovasi itu out of comfort zone. Satu, yang nyari comfort zone nggak usah ikutan sama program ini. Yang nyari kejelasan, kepastian, ya udah nggak usah sih. Ini program itu emang inovasi, mencari ketidakpastian. Kalau lu nyari kepastian nggak usah join. Yang kedua, jangan sampai memang membuat zona kepastian di dalam program, karena akhirnya manusiawi, akhirnya tidak membuat produknya lebih baik, tidak grow, itu terjadi. Terakhir, terkait juga dengan orangnya, nanti para inovator itu cepat puas ya, jadi cepat puas, sehingga nggak mencari agresiveness dan pertumbuhan. Padahal tadi 55 miliar belum nampol sama Telkom, itu belum moving the needle, belum nggak nendang gitu, nggak nendang. Nah, tapi buat seorang karyawan yang masih baru masuk Telkom 3 tahun, gue bisa cetak 2M, men. Itu bangganya kan setengah mati. Udah kayak udah jadi presiden aja gitu. Nah, itu mindset itu yang akhirnya harus kami tangani. Jadi sekarang kan program Amuba, aku nggak lihat lagi, tapi Amuba masuk ke dalam corporate university. Itu satu coaching program yang kita mau susun supaya teman-teman terus tumbuh, intrapreneurialnya terus tumbuh dan terus terjaga. Ya, kurang lebih itu. Jadi mewakili apa itu programnya, dan kemudian mewakili challenge-nya apa. Nah, Mbak Lula, yuk kita langsung diskusi aja biar lebih hidup. Yes, oke. Jadi allow dulu untuk teman-teman bisa unmute ya. Jadi sudah kami allow dari sini, jadi bisa langsung unmute aja. So kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan ke Mas Fauzan terkait apapun ya. Seputar digital Amuba atau mau sharing juga nggak apa-apa. Silakan. Mungkin ada yang ingin bertanya, boleh langsung unmute aja mic-nya. Yes, oke. Fauzan, saya Pak Fauzan, Rahmat Ya, dari Telkom Steel. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Pak Fauzan. Saya mau sedikit bertanya.
ini kaitannya dengan innovation ya. Jadi di tempat kami kita juga mau coba implementasikan. Sebenarnya dulu tuh sudah selalu ada, namanya itu seperti gugus kendali mutu ya. Dan ini kan dilombakan ya, ada lomba nasionalnya ya, semua pada ikut, ada trofinya, nanti kumpul secara nasional ya. Nah, penekanan kepada gugus kendali mutu kami coba untuk dimodified ya. Modified itu kita menyebutnya dengan Innovation Olympics ya. Nah, Innovation Olympics ini sama nih. Tadi Pak Fauzan cerita mengenai kita coba berikan hadiah ya. Nah, memang yang kita coba nanti saya panggil. Memang yang kita coba berikan penekanan kepada teman-teman itu adalah impact-nya kepada revenue dan tentunya tadi ya kayak cost saving ini memang kita coba fokuskan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah ini kan kalau di Telkom kan memang didesain khusus ya. Maksud saya apa-apa yang pemikiran-pemikiran inovasi ini dikelola oleh sebuah institusi ya Amuba gitu loh. Nah, sementara kita belum punya nih. Kita nggak punya dan ini hanya dilakukan ya mungkin mirip seperti transformation office, tapi kita juga nggak bilang seperti itu. Sehingga saya khawatir nih, nanti orang ngejar hadiah lagi. Nanti orang ngejar, apa ya namanya ya ada recognition, ya, padahal tidak berlanjut, ya, tidak continue, tidak sustain. Bagaimana ya baiknya yang kami lakukan? Karena bukannya kami tidak mau, tapi kan yang begini-begini kan juga punya konsekuensi ya, Pak Fauzan. Nah, itu yang saya ingin tanyakan, bagaimana ya kalau kita dengan existing organization ini, tetapi Innovation Olympics kami itu juga sukses, ya, juga maksimum, juga maksimal. Bisa kasih saran nggak ya, atau masukan, meskipun kami tidak menyiapkan secara khusus ya terhadap tidak difasilitasi dalam bentuk entitas seperti Amuba ini. Ini Amuba ini kan sangat spesifik, jadi orang bisa ya udah dia jangan-jangan dengan Amuba ini dia juga udah fokus ngerjain ini aja, pekerjaan lama udah ditinggal ya. Nah di kami kan mungkin belum bisa seperti itu tuh ya, pekerjaan hari-harinya orang-orang ini masih tetap harus berkumpul. Kemungkinan dia cross function juga mungkin minimum ya, misalnya bisa juga mereka ada berteman dari berbeda divisi, berbeda direktorat, mungkin saja. Tapi kan kalau dengan Amuba kan tadi dijelaskan ada yang dari human capital, ada 3 orang, mungkin cross functionnya betul-betul sangat terasa dan dia dikumpulkan di satu tempat ya, fokus ya udah lu kerjain ini aja. Dan memang alhamdulillah tadi kan 300 miliar tuh. Mungkin dia fokus ke situ hari-hari. Itu kira-kira Pak Fauzan pertanyaan saya, bagaimana dengan existing kita bisa maksimal? Ada nggak room untuk itu? Terima kasih. Thank you Pak Rahmat. Wah, keren. Thank you pertanyaannya. Justru Amuba ini kami dapat label dari Pak Direktur itu GKM-nya zaman ini. Jadi memang referensinya GKM. Dan yang sekarang pemenang GKM 20 tahun lalu itu kan udah jadi VP, jadi direktur sekarang. Nah, status dari mereka adalah, ya Anda nih, Amuba inilah GKM-nya zaman ini. GKM itu zaman dulu memang telah merubah yang tadinya legacy dan tadi Telkom dari perusahaan yang tradisional kemudian menjadi sangat profesional, dan IPO itu kan salah satu transformasinya itu GKM. Nah, jadi kami familiar dan mentor-mentornya Amuba itu adalah para pemenang GKM, Pak Rahmat. Jadi kita paham kan. Dan kita appreciate untuk di-upgrade menjadi Innovation Olympics. That's amazing. Nah, mungkin ada beberapa poin dulu. Pertama, justru kebalik Pak Rahmat. Yang dipisahkan, jadi
yang dipisahkan malah lebih tidak berhasil daripada inovator yang stay di kerjaan aslinya. Jadi yang tadi menghemat 300 miliar, itu kami belum berhasil memindahkan dari pekerjaan aslinya di HR, di satelit sama di situ. Itu baru 3 bulan lalu lah berhasil dipindahkan. Sebelumnya mereka mengerjakan inovasi memang nyambi. Jadi memang mereka masih berinovasi di organisasi masing-masing. Jadi orang ini tidak diambil. Itu kita sebut namanya inovator 60-40. 60% kerjaan existing, 40% berinovasi. Atau dari seminggu 2 hari berinovasi, 3 hari operasional. Prakteknya sih komplain ke saya, Mas, apa 60-40 Mas, yang ada 140. Saya ngerjain amubanya after office hour atau weekend. Saya balasnya gampang aja. Ya udah, mau keluar dari amuba? Oh, enggak, kita masih yakin ini bagus. Ya udah, kerjain aja sih. So, justru teman-teman yang nyambi itu lebih berhasil, Pak, di data di amuba. Yang saya malah kecewa, yang berhasil kita tarik dari unitnya, biasanya perjanjiannya begitu. Kalau ada inovator amuba bagus, kita tarik dari unitnya, HR harus mengganti. Jadi supaya nggak bolong di operasional. Toh budget semua ini kan dari bisnis existing. Jadi kita nggak pernah bolongin sih. Mungkin ada momen-momen bolongin, terus kita learn, nggak mungkin nih. Inovasi berkembang terus kalau ujungnya operasional dibolongin. Jadi akhirnya kalau ada yang ditarik menjadi 100% berinovasi, kita taruh orang baru, karyawan baru masuk di situ membantu, atau mutasi, promosi, terserah. Jadi setiap usulan seseorang inovator menjadi 100% inovator, tidak di unit aslinya, itu baru dieksekusi paling cepat 6 bulan. Karena kita harus cari gantinya, twinning pekerjaan. Basically yang kami temukan adalah cara berinovasi tanpa harus mutasi. Jadi cara berinovasi tanpa harus mutasi. Jadi believe me, it can works. Yang kedua, jangan lihat orang-orang yang sibuk cari hadiah, cari ini. Yang kita cari dari program inovasi adalah orang-orang yang dia biasanya diem gitu, tapi dia yang pengen pensiun di perusahaan ini. Gitu. Dia masih muda, tapi dia udah berpikir saya nggak mau pindah ke tempat lain, makanya perusahaan ini harus ada terus dan sukses. Itu banyak. Nggak 100% tentu. Ada aja karyawan yang, tapi adalah 10-20% karyawan yang di hatinya seperti itu. Nah, jadi jangan terlalu, kalau menurut saya kita nggak perlu terlalu khawatir. Memang ada orangnya, yang penting ada dulu gitu. Makhluknya ada gitu. Si karyawan yang emang dia ikhlas buat perusahaan, dia pensiun dari perusahaan, kadang-kadang kalau nggak dihargai, yang penting perusahaan dia sukses, bangga bisa ngomong sama anaknya tuh, papa kerja di sini. Itu banyak yang benar-benar pengen pride. Ada juga motivasi lain yang seringkali saya pakai di Telkom ini, banyak yang pengen balik kampung gitu kan. Dia masuk Telkom dari Bandung, ditempatkan di Kalimantan. Wah, gimana caranya saya balik Bandung lagi? Nah, itu motivasi itu cukup kuat untuk ya udah lu bikin inovasi aja gitu. Nah, itu kadang-kadang kita pakai lah manusiawi. Jadi saran saya adalah kita kembali ke human nature. Inovasi ini kan mengerjakan sesuatu lebih dari seharusnya. Jadi dia diharapkan kontribusi ke perusahaan lebih dari gajinya. Maka yang kita cari adalah human nature-nya. Dia pengen apa sih? Teman-teman ini pengen apa sih? Dan waktu sebelum saya mulai amuba, saya riset dulu karyawan ini yang concern-nya apa. It's not about inovasi. Artinya bukan inovasi yang kita omongin. Nah, itu yang saya riset. Dan ternyata memang teman-teman itu adalah waktu itu sampai hari ini program amuba kayaknya problemnya masih sama nih. Bahwa karyawan itu butuh kesempatan belajar. Saya nggak apa-apa sih ditempatkan di Kalimantan ujung sana gitu kan. Tapi saya pengen tetap updated, ada apa sih digital itu, apa sih di Jakarta, apa yang terjadi startup itu, apa sih, kenapa sih Telkom sama Gojek ngapain gitu, itu saya butuh tahu deh. Nah, keinginan untuk belajar itu yang menjadi dasar, Pak Rahmat. Itu jadi kita mendesain bahwa kalau Anda ikut program Amuba, Anda akan updated dimanapun Anda berada. Anda akan terlatih menjadi seorang digital dimanapun Anda bertugas. Nah, itu program desainnya seperti itu. Kita nggak ngomong inovasi, nggak ngomong apa gitu kan. Ya emang barangnya inovasi gitu. Tapi why you join the program? Yang satu yang kita tahu itu satu, orang muak sama rapat yang nggak jelas. Yang kedua, orang muak karena kok makin lama tuh makin kayak hidup di hutan. Bahkan ada beberapa peserta Amuba itu saya kasih training ke Jakarta, ketemu Tekin Asia di JCC gitu. Wah, baru datang aja, wow, dia bilang,
Mas Ojan, selama ini kami itu hidup di hutan lah ya gitu. Anda di Medan, kok ngaku di hutan? Kalau Anda hidupnya ditugaskan di wilayah telekomunikasi di ujung pulau, oke lah. Anda di Medan itu, Anda nggak di hutan. Tapi rasanya seperti itu. Karena tidak ada konferensi startup digital yang sebesar di JCC. Jadi dua hal itu yang kita sasar program desain adalah keinginan karyawan untuk belajar dan updated. Dia nggak cari yang mahal. Pokoknya nggak merasa tertinggal lah dengan tren. Yang kedua, karyawan ini juga muak dengan cara-cara existing. Kita tahu harusnya begini, tapi si bos ini nggak ngerti gimana ngasih taunya gitu. Nah, itu yang kita jadikan penyaluran. Inovasi adalah penyaluran terhadap dua hal itu. Penyaluran hasrat untuk belajar, penyaluran untuk mencoba-coba cara gaya manajemen baru yang menurut dia benar. Nah, itu disalurkan lewat program. Alatnya apa? Inovasi. Nah, jadi saran pertama itu ya. Jadi saya kira ada gitu kan, inovator itu ada, tidak semua, paling 10% dari total karyawan udah bagus. 5% mungkin yang itu benar-benar inovator, tapi mereka ada tapi bisa menggerakkan banyak orang. Tidak harus dari satu tim 5 orang gitu kan, atau 3 orang itu semuanya inovator, tidak. Saya kira cukup satu, kompornya, dia dibantu temannya. That's enough lah. Jadi kalau 5% adalah jumlah inovator kita misalnya kami 20.000. Kalau 5% kan maksimum berarti ada sekitar 100 orang lah ya. 5% berarti 1.000 lah, 1.000 orang. Nah, 1.000 orang tidak semua bisa ditarik dari kerjaannya, atau tidak semua itu di posisi yang bisa berinovasi. Ada yang udah jadi manajer, pasti sibuk. Yang udah jadi senior manager, udah nggak sempet. Kayak saya udah nggak sempet lah mau bikin inovasi, aku udah nggak sempet. Ya anggaplah cuma dari 1.100 saja yang bisa sempat menyempatkan diri berinovasi, dia akan menarik temannya. Yuk, gue punya ide nih. Nah, jadi kalau kali 3 kan udah 300 dapatnya. Nah, 300 orang yang terlibat di program inovasi akan ngomporin teman-temannya lain. Enak ya kamu berinovasi, kamu ngapain aja sih? Emang nggak ada, tapi ngobrolnya itu yang kita cari kan. Ngobrol antar karyawannya itu yang kita cari. Gosipnya apa yang kita ignite untuk berubah. Nah, itu pertama I suggest believe pasti ada, Pak. Di Krakatau pasti ada dah. Itu orang-orang yang seperti itu yang belain mati-matian perusahaannya yang kalau bisa jangan sampai bangkrut, jadi saya bisa pensiun di sini. Itu pasti ada walaupun dia baru kerja setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. I think mereka di sana ada. Yang kedua berarti Innovation Olympics tadi, kalau saran saya jangan melihat inovasinya, justru kita lihat tadi motivasi dari orang berinovasi. Itu yang harus didesain soal Innovation Olympics. It's not the innovation per se. It is the motivation of the people to do innovation. Itu yang harus kita desain, itu yang kita rancang. Nah, yang ketiga resepnya, Pak. Nah, resep kita udah rumusin. Nggak harus bikin satgas, bikin brand program, nggak harus. That's more than enough. Punya ada Innovation Olympics, asal ada surat penunjukan jelas bahwa ini event resmi perusahaan, itu more than enough. Nah, tapi ada tiga yang kita resepkan, yang mungkin nanti para bisa cek balik ke kreator, dicek. Pertama, harus ada sponsor. Jadi program inovasi itu hanya berjalan atau kegiatan inovasi kalau ada sponsor. Karena hasil yang bagus itu akan nyebelin. Pasti ada yang benci sama hasil inovasi. Pasti ada yang nggak suka. Pasti ada yang bilang ini ganggu, ini ngabisin duit. Jadi satu, kita butuh pejabat yang mau jadi sponsor bahwa inovasi ini harus berhasil. Kalau itu belum ada, memang harus sabar dulu. Ya udah, yang penting pertahankan ada program inovasi. Tapi kalau ada nih pejabat yang emang benar inovasi ini harus bikin sesuatu, oke, nanti saya pasang badan deh, saya ini. Nah itu mahal tuh, sponsor. Yang kedua champion. Champion ini sponsornya nggak harus direksinya ya, bisa siapapun yang bisa bisikin direksi, yang pokoknya yang supaya yang teman-teman berinovasi nggak keganggu urusan administratif dan office politics lah ya. Nah, yang kedua adalah champion. Champion itu adalah orang yang ngurusin level detail. Kalau sponsor, dia ngurusin level itu proteksi terhadap kegiatan inovasi. Itu sponsor. Nah, proteksi nggak ada eksekusi sama aja bohong. Jadi harus ada yang detail. Nah, kalau ditanya contohnya, saya menempatkan diri saya sebagai champion, Pak Rahmat. Jadi, saya bukan sponsor. Jadi saya champion. Championnya itu apa? Dia nggak takut. Saya tuh gimana, agak bebel juga gitu, nggak.
mau diancam, Fauzan, saya bisa mindahin kamu ke Papua. Oh iya Pak, saya tahu, tapi enggak kan Pak? Saya gituin lah. Karena banyak orang kesel, dan sebagainya. Saya mencari compliance yang bandel gitu. Jadi, aturannya ada, tapi ini nggak diatur, berarti boleh saya bandel-bandel dikit. Gitu. Karena inovasi ini kan di luar kewajaran, dan dia tugasnya mencetak kebijakan baru. Kalau orang udah mulai nanya kebijakan perusahaan apa yang mendukung inovasi, pasti nggak ada, pasti nggak ada. Orang tugas dia itu mencari hal baru dan kemudian ngasih impact, ngasih masukan ke perusahaan. Perusahaan kita bisa begini, Anda bikin kebijakannya ya gitu. Jadi tidak akan pernah ada kebijakan yang mendukung inovasi, karena inovasi itu mencari kebijakan baru gitu. Nah ini mindset ini kita harus paham gitu kan. Dan yang memimpin tidak perlu ada organisasinya Pak. Misalnya tadi setengah transformation office atau tim HR, nggak apa-apa, nggak harus bikin organisasi baru, tapi harus ada championnya, harus ada orang yang benar-benar dipercaya sama timnya. Misalnya Pak Rahmat tim kompor gitu kan, oke, kita tim kompor nih, Bapak sama tim kompor, kita cari nih sponsornya apa gitu kan, direksi mana yang kita bisa komporin supaya dia mau jadi sponsor gitu kan, dicari dulu kan. Nah habis itu Bapak udah dapat sponsornya, cari champion gitu kan, championnya siapa nih yang geblek, leha-leha, terus ngobrol sama startup confident gitu kan, kerja weekend nggak komplain gitu kan. Nah itu dicari, begitu dapat ini kemungkinan akan jalan. Satu, ada yang proteksi, ada yang mikirin detail, dan dia nggak takut karena dia tahu betul kebijakan existing nggak laku, ini kita lagi cari kebijakan baru nih gitu. Jadi harus cari celah. Sekarang kenapa kebijakan ini, kerjaan saya gitu, Telkom kebijakannya begini, startup ngapain, pantesan Telkom kalah karena startup begini, Telkom begini. Ya udah, saya cari cara supaya ini boleh melakukan seperti startup, tapi boleh gitu kan. Wah, saya muter-muterin kebijakan ini itu. Oke, cukup nota dinas dari si pejabat yang ini akan bisa jalan, comply. Nah itu tugas saya mencari si champion. Nanti pas sudah jalan 6 bulan, baru kita kasih feedback. Kebijakan kita nggak benar, ganti dong. Nah, itu saya berhasil merubah beberapa kebijakan. Contoh, kebijakan aslinya setiap inovasi, ini dari customer validasi ke PV, ke BMV, ke MV, setiap validasi naik tingkat, dia harus lewat izin komite inovasi. Itu aturannya, kebijakannya Pak, waktu saya mulai amuba dulu. Saya pelajari, kenapa nggak jalan? Kalau ada komite, pasti jalan dong. Kalau ada American Idol, ada jurinya. Yang seru di American Idol, Indonesian Idol kan juri-jurinya kan. Si Simon Cowell lah, siapa. Pokoknya jurinya harus keren, harus menarik. Komentarnya harus konyol-konyol, nggak jelas. Itu makanya jadi hiburan. Coba jurinya nggak menarik, pasti acara itu nggak menarik. Nah, kalau jurinya jalan, harusnya nggak perlu program amuba dong, Telkom. Dan ternyata ketemu jawabannya itu, Pak Rahmat. Ternyata komite inovasi ini nggak bisa dikumpulin. Nah, itulah yang oke, gimana ngelawannya ya saya. Saya nggak bisa merubah kebijakan. Yang saya lakukan itu selama setahun itu agak bandel gitu kan. Yaudah, karena komite nggak bisa dikumpulin, saya bikin saya ngerjain, sisanya nota dinas saja gitu kan. Ketua komite yang menyetujui. Gitu. Nah, setelah jalan 2 tahun, akhirnya teman-teman kebijakan, kok amuba jalan sih? Iya, kan saya gini-gini, saya bilang, kalau itu kita resmikan saja. Akhirnya sekarang jadi kebijakan resmi. Bahwa untuk dari CV ke PV, BMV, MV itu tidak perlu komite. Yang penting ada pejabat yang menyetujui hasilnya. Nah, itu baru kebijakannya baru muncul 2 tahun kemudian. Nah, ini yang kita sebut fungsi champion. Dia agak bandel, tahu-tahu betul masalah di mana, tahu betul siapa yang nakal gitu. Kalau yang nggak mau berubah tuh biasanya banyak lah perusahaan kita banyak yang nggak mau berubah, itu manusiawi. Nah, yang ini yang agak nggak manusiawi emang inovasi. Nah, ketiga Pak, ada governance. Jadi mungkin organisasinya nggak harus, tapi governance, caranya yang penting. Contohnya begini, ketika seseorang karyawan masuk ke entry ikut festival, dia ada bukti apa dia diizinkan perusahaan ikut festival. Nah, itu kan governance. Dari 2.785 orang ini, semua ada suratnya, Pak. Ada suratnya dia ikut festival ini. Akhirnya dia menang festival, itu juga harus ada governance. Kalau dia menang festival, apa bukti resmi bahwa dia menang festival? Berarti harus ada surat dari pejabat terkait yang mengeluarkan bahwa si A, Lula itu menang festival tanggal segini, itu harus clear. Nah, habis dia menang festival, dia masuk ke customer validasi, dia bisa CV itu, dia bisa mengakses anggaran sebesar ini,
dan kemudian dia ngerjainnya begini, habis itu dia maksimum tapi hanya 1 bulan saja di fase ini. Kalau tidak, dia dikeluarkan otomatis atau begini. Nah, itu kan governance ya. Surat apa yang menunjukkan hal itu, compliance, sehingga dan bagaimana budget itu diakses untuk seseorang, budgetnya di tempat saya di divisi digital, tapi orangnya Mbak Lulanya misalnya di HR gitu kan. Bagaimana karyawan HR bisa mengakses anggaran saya di divisi digital? Itu ada governance-nya. Jadi kuncinya bukan di organisasinya, Pak, tapi di governance. Dan kalau thank you banget, ini pertanyaan Jitu. Seakan-akan sering saya ngobrol ke beberapa perusahaan lain, seakan-akan solusinya adalah bikin amuba atau bikin organisasi khusus. Bukan organisasinya, itu governance-nya. Yang kalau saya open aja nih, kita mau open aja. Misalnya, apa governance Mas? Oh, tapi itu bisa 2 hari sendiri ya ngomong governance. Nah, governance gimana? Itu saya bisa share semuanya. Jangan khawatir, rekan-rekan di sini kalau mau serius bikin program itu kami nggak menutup, dan ini dari awal itu udah ada kebijakan bahwa amuba ini bukan untuk dikekepin Telkom, kita mau open semua. Jadi yang kami bangun adalah detail governance, Pak. Jadi sekarang irrelevan, amuba itu tidak relevan ada organisasinya atau tidak, ada senior manajernya atau tidak, ada manajer atau tidak, itu nggak relevan karena yang kita buat governance-nya. Jadi unit mana bertanggung jawab terhadap pekerjaan apa dan buktinya apa, itu yang kita atur. Akhirnya bisa berapa unit kerja bareng untuk amuba. Bahwa bayangkan dari batch pertama aja itu kami yang bikin festival, jadi yang bikin divisi digital, yang bikin lombanya, yang memanggil pesertanya corporate university, yang menetapkan itu human capital business partner, yang ngasih duit divisi digital, nggak ada hubungannya sama organisasi. Ini masalah governance dan surat menyurat. Organisasinya nggak saya ubah. Organisasi amuba manajemen baru terbentuk sekitar 9 bulan kemudian. Itu baru dibentuk lah. Oh, ini udah jadi nih, kalau gitu harus resmi yang ngelola supaya surat menyuratnya agak kebanyakan. Ya bikin aja, akhirnya dibuatlah senior manager amuba manajemen. Nah, jadi gitu komentar saya. Yang pertama bahwa insya Allah sih makhluknya ada gitu kan di perusahaan yang pengen membuat perusahaan sukses untuk kedampak bisnis. Poin kedua adalah yang tidak harus 100% berinovasi. Memang ini adalah cara untuk berinovasi di unit masing-masing. Yang tadi HR yang 300 miliar tadi, itu mereka nggak keluar dari unitnya. Yang HR sampai hari ini masih di HR. Yang satelit akhirnya berhasil diizinin sama bosnya dari satelit. Kalau yang dari jaringan dilepas juga, akhirnya dilepas juga. Tapi dengan syarat saya ngelepas tapi promosi dulu ya. Oh, bagus, alhamdulillah, promosi dulu baru dilepas ke inovasi. Nah, sekarang karena at least 2 dari 3 orang udah ngumpul jadi satu, kita kasih target yang lebih besar. Kita kasih target inovasi yang lebih besar. Nah, jadi poin kedua tidak harus, dan dan kita yang dicari bukan inovasinya, yang dicari motivasi orang berinovasi. Itu yang kita kelola. Dan poin ketiga adalah organisasi itu number belakangan. Yang penting governance. Jadi satu harus ada sponsor, ada manusia yang benar-benar rela pasang badan supaya inovasi ini berhasil sampai titik tertentu. Ada champion, yang ada orang yang dipilih perusahaan yang benar-benar untuk ya tadi ngurusin detail, nggak takut sama dibilang diancam kebijakan. Kesimpulan saya ini about governance. It's not about organization, it's about governance. Multi organisasi bisa mengerjakan ini, bisa Pak, yakin. Karena amuba ini selalu melibatkan lebih dari satu organisasi. Minimum 3 justru. Kita nggak pernah sendirian. Kan kalau sendirian nggak berhasil justru. Orang nggak suka. Orang saya kok ditarik ngerjain kerjaan kamu. Wah, itu nggak ada manajemen yang suka hal seperti itu. Makanya gimana caranya di peta komplit kan kita lawan ya. Dengan bentuk minimum 3 unit yang terlibat. Dan unit HR itu kritikal untuk terlibat. Gitu dari saya, Pak Rahmat. Terima kasih, Pak Rahmat. Sekarang ada Pak Nyoman. Silakan Pak Nyoman untuk pertanyaannya. Saya tertarik Pak Fauzan, saya dari Pelindo 3. Yep. Kebetulan kita juga banyak juga ikut kegiatan amuba, ada event-event itu kita juga coba mati tiru modifikasi juga sih Pak, cara-cara dari dari Telkom ini. Cuma saya masih penasaran mungkin Pak, ini sedikit teknis. Kami kan juga sudah membentuk kelompok-kelompok kecil itu Pak ya untuk implementasi inovasinya. Tapi ketika implementasi itu kan kami ini SDM ya tidak sebanyak Telkom mungkin ya. Ketika ada kegiatan tambahan seperti inovasi yang dia harus implementasikan itu kan cukup
menyita waktu Pak, apalagi dari pembuatan desain produknya. Nah itu biasanya teman-teman itu nggak bisa cope sama tambahan pekerjaan itu Pak. Akhirnya solusinya bisa pakai konsultan lagi, dan inovatornya ini sebagai apa namanya, manajernya lah dalam implementasi seperti itu. Itu dirasakan juga nggak sih sama Telkom Pak? Nah kalau misalnya ada case kayak gitu, apakah dari sisi SDM-nya itu, apakah nanti di tahap awal ini tim itu harus menjadi satu, maksudnya dia full time untuk mengerjakan inovasi itu, atau seperti apa kebijakannya terkait dengan SDM? Karena kan ketika dia harus ditarik, dia kan harus ada penggantinya Pak, dan itu pun kadang-kala susah mencari SDM untuk dipindahkan atau dirotasi atau seperti apa. Itu yang pertama Pak Fauzan. Mohon izin, yang kedua ada terkait dengan kebijakan Pak. Ketika gagal, karena itu kan kita kan BUMN pasti diaudit ya Pak ya, pengeluarannya, biayanya, kenapa ada pengeluaran seperti itu. Nah, itu bagaimana Pak dari segi kebijakan, dari sisi manajemen itu produk apa namanya, inovasi yang belum berhasil itu seperti apa treatmentnya, baik terkait dengan pertanggungjawabannya, kemudian terkait dengan SDM-nya nanti biar tidak putus asa, next biar masih tetap termotivasi itu ikut inovasi, itu seperti apa Pak treatmentnya? Ya. Oke. Kemudian yang terakhir mungkin Pak, karena di perusahaan kami di Pelindo juga masih 50-50 ya Pak ya, apa namanya, kaum milenial dan juga kaum kolonialnya kalau biasanya kita sebut itu. Nah kalau dari sisi Telkom itu apakah juga menggandeng Pak, atau mungkin bisa ngasih contoh sukses ketika sebuah inovasi itu kita bisa mengikutkan partisipasi dari kaum milenial, apa namanya, kaum kolonial itu. Mungkin itu Pak 3 pertanyaan, mohon dibantu dijawab. Terima kasih. Siap. Oke, langsung ya Pak Nyoman saya jawab ya. Nah, sempat ya, jadi kalau di kami prinsipnya gitu. Kamu bawa problem. Ya Mas, ini harusnya gini. Oke, solusinya apa? Begini. Terus kami nggak sempat. Ya udah cari aja solusi sendiri gitu. Jadi you find your own solution lah gitu. Kita nggak mau pusing gitu kan. Ya Anda cari gimana? Outsource. Oke, kita bantu gitu kan. Kita pakai developer Mas. Kami ada kemarin dari tim legal. Internal auditor. Tapi nggak ada yang bisa bikin aplikasi, padahal solusinya harus bentuk aplikasi. Ya udah, maunya apa? Hire developer. Ya udah, nih governance-nya begini. Jadi memang we talk about problem dan solution. Kita nggak bicara semua harus dikerjakan sendiri. Jadi emang seperti itu. Di kami sih nggak pernah semua ngerjain sendiri, karena bisa aja timnya itu tadi tim akuntan yang punya similar problem pengen solve gitu kan. Pasti nggak ada yang bisa bikin aplikasi. Nah, itu mereka menggunakan resource luar. Ada yang jagoan banget tapi kerjaan di kantor aduh bikin mabok Mas. Lu mau berhenti? Enggak sih, masih pengen jalan. Ya udah, terus maunya gimana gitu kan. Nah, bila hire di outsource kan. Ini juga aku lupa tadi satu hal Pak Rahmat tadi, bahwa kalau belum ready, kita bisa pakai outsource ya. Banyak perusahaan yang menyediakan jasa-jasa terkait pengelolaan inovasi, termasuk ini sprinting. Kemudian itu yang pertama, Pak Nyoman, nanti boleh di kalau masih mau detail lagi atau kurang clear. Kalau di kami sih, apakah memang harus jadi satu dari awal? Enggak ya. Jadi yang ikut program Amoeba, kalau dia bikin tim sama temennya, satu di Kalimantan, satu Sulawesi, satu lagi di Bali, mereka nggak pernah ketemu, jadi online. Ada yang baru akhirnya ngumpul setelah itu kami bikin sidang komite. Akhirnya ketemu ini, nggak Vicon, itu ada yang seperti itu. Ada yang sekarang ini batch 16 15 tuh belum pernah ketemu fisik sama sekali karena baru mau diundang pandemi Covid. Udah stay di tempat masing-masing sampai sekarang sampai hari ini. Jadi secara fisikal belum pernah ketemu. Tidak ada aturan untuk jadi satu, Mas. Justru kalau manja kita bilang, lu bukan inovator, pasti ada jalan.
pasti ada solusi. Yang kedua, kalau gagal, ya oke, ini menarik nih. Pertama prinsipnya ini Pak Nyoman, harus gagal. Kalau nggak gagal, pasti programnya jelek. Digital itu adalah yang membentuk industrinya teman-teman startup. Beda kalau kita industri tradisional, yang membentuk industrinya lebih ke konglomerasi, pengusaha, atau pemerintah yang membentuk industri. Nah, era digital ini, industrinya dibentuk oleh startup yang melawan dari mendisrupsi pemerintah, konglomerat, pengusaha itu disrupt. Jadi gaya-gaya mereka gaya-gaya rebel. Nah, dan dalam hal itu gagalnya itu rate-nya tinggi. Jadi 97% sampai 90%. Paling bagus 90%. Dari 10 inovasi yang berhasil 1. Itu normal. Jadi kita akan menghadapi sebagai pengelola inovasi, kita justru tugas utama, kalau saya sebagai Amuba, itu di awal tugas utama adalah membuat Telkom mampu menerima kegagalan. Karena by default, perusahaan kita itu tidak mampu menerima kegagalan. Contoh Telkom, mau nerbangin satelit gagal, yang ada dipecatin semua orang, nggak bisa, nggak boleh gagal. Makanya ada risk management, risk mitigation, kan? Ada riset dulu, approval dulu, pilot project dulu. Nah, jadi nggak menerima kegagalan. Nah, ini masuk ke area culture di mana kegagalan itu hal yang normal dan nggak bisa dimitigasi kayak apapun, nggak bisa. Untuk itu fokus saya sejak awal itu bukan di kesuksesan, justru bagaimana mengelola kegagalan. Karena yang sudah pasti gagalnya, suksesnya belum tentu, pasti gagalnya udah pasti gitu. Minimal 90-95% pasti gagal itu para Amuba. Kelihatan dari 226 yang lulus 13 menerima kegagalan sulit. Nah, saya jawabnya bagi 3 segmen memang betul. Bagaimana kita mengatur atau mengelola supaya peserta menerima kegagalan sebagai cambuk yang positif, bukan negatif. Bagaimana kita sebagai panitia atau pengelola inovasi itu menerima kegagalan sebagai prestasi program. Dan yang ketiga, bagaimana perusahaan menerima kegagalan sebagai sesuatu yang harus dilakukan. Nah, nomor 1, bagaimana peserta itu menerima, dia tidak boleh disembunyikan kegagalan itu. Jadi yang tugas kami itu, ya udah yang gagal, ayo posting. Kalau kami pakai Slack, kalau WA Group kan cepet hilang. Posting di Slack yang gagal. Oh, ini gagal, tepuk tangan. Let's celebrate failure. Ada malah kita adopsi beberapa kegiatan startup yang fuck up nights gitu kan. Ya udah, siapa yang fail, cerita kegagalan. Ya justru yang gagal suruh jadi pembicara. Cerita kegagalanmu apa gitu. Asli Mas, gua begini ternyata begini, aku salah banget gitu, karena itu tidak boleh disimpan. Dan jadi ini kegiatan culture activation, jadi corporate culture. Masalah bagaimana peserta mampu menerima kegagalan itu kegiatan culture, bukan training. Dia harus komunal sifatnya untuk membuat kegagalan itu bisa diterima secara normal. Jadi biasa aja, dan itu wajib. Pokoknya kalau failed harus state. Kami Amuba ini telah failed karena begini, terus di state, kemudian kasih icon, tepuk tangan gitu kan. Nah, kalau ke peserta, it's not about training, consulting, it's about culture ya. It's about budaya. Jadi kegiatannya kegiatan budaya untuk membuat itu bisa diterima. Kadang-kadang dihina-dina gitu kan, dibully, tapi kadang-kadang diketawain sudah bercanda gitu. Whatever itu kegiatan budaya. Poin kedua, sebagai pengelola, kegagalan itu adalah ukuran sukses. Artinya, kalau saya Amuba, saya tuh agak khawatir karena yang kegagalannya masih 50%. Artinya saya terlalu longgar, terlalu mengizinkan suatu inovasi itu lanjut dan Telkom terus invest ke inovasi tersebut, padahal udah jelas harusnya udah saatnya gagal. Jadi kemampuan menggagalkan ini kan sesuai hipotesis, 13 dari 26 kurang lebih 5%, 3-5%. Alhamdulillah, ini sukses gue 4 tahun gitu kan, karena berarti sistem Amuba ini udah sama dengan market. Kalau udah sama dengan market, tinggal bagaimana persennya dinaikin, itu akan lebih bagus. Bukan sok-sokan, wah kita tuh 100% berhasil semua inovasinya, pasti bohong. Karena nggak natural.
Nah, kalau semuanya udah natural dulu, oke, udah natural nih, 3-10% aja yang berhasil, maka kita baru bikin performansi, excellency, di mana ceritanya sistem kita ini bisa menaikkan tingkat keberhasilan. Nah, tugas saya sekarang di partnership itu adalah meningkatkan keberhasilan. Jadi yang go to market tadi itu sekarang jadi tugas saya. Jadi saya fokus untuk menyediakan unfair advantage kepada seluruh inovasi, sehingga inovasi apapun di Telkom lebih mudah go to market, nggak ngos-ngosan jualan sendiri dan sebagainya. Nah, itu kan berarti udah rate, udah yang di atas udah jadi nih, 35%, success rate-nya, failure rate-nya 90-97%, sekarang kita mau nurunin failure rate supaya naikin success rate. Nah, ini at least normal dulu ya, normal dulu. Kalau perusahaan, ini saya saran dicek dulu, karena bisa nggak sih perusahaan itu menerima kegagalan? Bisa, selama dia ada R&D. Kalau tidak ada R&D, nggak ada boost dev, biasanya ya itu agak berat. Nah, inovasi ini sebenarnya budget R&D dan boost dev jadi satu. Bahkan ditambah satu lagi, budget HR, karena men-training orang. Segagal-gagalnya ini kan kebayang Mas, 2.708 ide yang keterima 226, yang graduate 13. Gagalnya bejibun. Tapi kalau ini dilihat dari sisi HR, ini sukses. Karena 7.600 orang dari Sabang sampai Merauke, dia terekspos dengan digital mindset. Dia terekspos dengan design thinking dan design sprint. Dia terekspos dengan digital technologies. Dia terekspos dengan lean canvas, golden circle. Jadi konsep-konsep yang penting di dunia digital itu terekspos. Jadi ini tuh program paling enak kalau saya bilang. Karena fail proof, nggak akan gagal. Mau nggak ada satupun amuba yang berhasil, at least 7.600 orang udah kenal digital. Jadi ada 3 budget yang sebetulnya kalau kita jujur, semua budget ini sudah biasa menerima kegagalan. Satu, budget R&D udah biasa. Di lab itu nggak mungkin langsung berhasil. Udah pasti percobaan ini itu gagal dulu. Nah, cuma yang dilaporin yang udah berhasil pastinya. Tapi di dalam lab itu pasti ada kegagalan, ada biaya tuh coba ini, coba itu. Yang kedua, ada yang namanya budget business development. Tidak semua produk yang dikembangkan perusahaan berhasil kan. Udah biasa, BizDev dari 3 ini yang ini berhasil. Kalaupun gagal, ini kenapa gagalnya bisa dijelaskan oleh teman-teman BizDev. Jadi biaya itu udah biasa. Yang ketiga, cost center. Artinya biaya divisi IT, biaya network, biaya orang HR, biaya training, itu kan biaya yang susah diukur ya hasilnya. Ini Mbak Lula aku training. Berhasil nggak trainingnya? Wallahu alam. Dia bilang, bagus mas trainingnya, terus berhasil nggak tahu gitu kan. Kita cuma bisa ngukur 2 tahun kemudian kalau misalnya Mbak Lula berhasil meng-create something yang ada hubungannya sama training dia. Baru kita bisa bilang, oh training zaman dulu berhasil. Gitu. Tapi kan masalah laporan keuangan tutup 1 tahun. Artinya 3 sumber budget ini, kalau ini kita pakai, maka harusnya menerima kegagalannya mudah si perusahaan. Tinggal mengkontekskan laporan aja kan. Nah, yang kalau Telkom agak lebih advance ya. Karena dia tahu inkubasi pasti gagal, kalau R&D hasilnya nggak jadi produk, dia cuma laporan-laporan. Kalau BizDev mungkin produk, tapi ya tadi terbatas, dia nggak bisa banyak-banyak nyoba-nyoba yang BizDev. Kalau HR, dia maunya ngurusin orang, nggak mau ngurusin produk, berarti harus ada satu cost budget lagi yang emang mengakomodir 3 hal ini. Nah, kalau di Telkom kita namakan kebijakan budget inkubasi. Jadi memang ada keuangan perusahaan yang di lock, tidak punya anggaran dia. Dia di lock sama teman-teman keuangan. Ini inovasinya teman-teman keuangan ya di Telkom. Dia ngelock, oke, segini miliar, ini ada namanya budget inkubasi. Budget inkubasi ini kami nggak minta detailnya. Nggak minta RKP detailnya. Mau dipakai apa-apa, pokoknya gue kasih dah 10M misalnya. Nah, silakan dipakai, nanti di akhir tahun, November, baru dilaporin. Ini dipakai untuk OPEX, CAPEX, ini lain sebagainya, baru dicatat di akuntansinya di akhir tahun. Nah, ini mungkin detailnya kalau pengen tahu, bisa benchmark ke teman-teman keuangan yang dulu membuat sistem ini, supaya mengakomodir Telkom bisa fleksibel, lebih banyak dan lebih fleksibel menerima kegagalan judulnya. Kalau dalam kebijakan ditulisnya kan, lebih banyak inovasi. Tapi esensinya adalah lebih banyak punya kekuatan menerima kegagalan. Itu jawaban nomor 2 ya. Jawaban nomor 3,
kita tidak fokus pada generasi sebetulnya, tapi kita fokus pada kontribusi. Amuba itu dari batch pertama aja ada pesertanya yang emang udah mau pensiun, batch 2 sih, bukan batch 1. Kenapa Pak ikut Amuba? Udahlah, santai aja, setahun lagi juga pensiun. Justru itu Mas, gue pengen pensiun tuh udah bisa meninggalkan sesuatu yang gue bisa banggain sama cucu gitu. Nah itu ada Mas, mau ketemu orangnya bisa saya undang tuh, yang udah mau pensiun, yang apa nggak ngefek. Kita tidak fokus sama generasi, karena kita yakin siapapun itu pasti bisa transform digital. Cuma orang nggak tahu caranya, nggak punya kesempatan. Nah, kita memberikan kesempatan itu di Amuba. Jadi nggak. Cuma kenapa jadi proporsinya banyakkan milenial? Satu, fokusnya lebih ke promosi. Dia nggak mau inovasi, dia maunya promosi. Yang kedua, ada yang sudah punya tanggung jawab, punya banyak anak buah, jadi dia nggak akan sempat berinovasi. Tapi dia pengen banget sebetulnya. Dan seringkali ada tuh yang kolonial kerjaannya ngirim Amuba aja. Udah, kamu staff saya kan ikut Amuba. Itu ada itu. Terus ada 3 orang loh aku dari seluruh Indonesia itu yang bener-bener kerjaannya udah ikut aja, silakan, saya support, saya jadi mentor kamu aja gitu. Ini saya punya ide, kamu masuk Amuba ya. Itu ada Bang. Karena dia nggak bisa ikut Amuba, dia punya tanggung jawab besar untuk perusahaan. Tapi dia ngomporin anak buahnya untuk ikut Amuba. Itu ada. Jadi kita inklusif, Mas. Nggak pernah eksklusif. Cuma akan terjadi eksklusivity karena kondisi tadi. Motivasi berinovasi nggak berat di senior, kemudian kalau yang sudah menjabat dia tidak punya waktu dan resources. Nah, milenial selain memang dia inovatif, digital native, juga lagi banyak maunya kan, ditempatkan di sana pengen pindah balik ke Jawa lagi gitu kan, pengen promosi lebih cepat karena lihat teman-temannya di startup udah jadi VP ya, kita kayaknya kuliah sama, lu udah jadi VP, gue lu jongos-jongos aja gitu kan. Nah, mereka milenial banyak motivasi untuk berinovasi. Nah, itu yang membuatnya nggak balance. Tapi secara governance, kita membuat regardless, we don't care sama lu generasi apa. Lu bawa problem apa, ngusulin solusi apa. Nah, jadi gitu Mas. Mudah-mudahan menjawab, Pak Nyoman. Jadi itu jawabannya. Kalau mau ditanya lagi sok aja ya, Mbak Lula, silahkan. Tapi itu jawabanku. Aku rekap dikit. Yang pertama outsource, ya. Gitu. Bahkan jujur aja ya rekan-rekan di sini, sprinting ini kami buat untuk jadi outsource provider. Artinya kalau bingung bisa hire sprinting untuk mengoperasikan inovasinya. Kami siapkan untuk itu teman-teman sprinting ini. Silahkan kalau ada yang mau berinovasi, bingung mulai dari mana, nggak pernah bingung, ya hire aja anak sprinting, nanti ke kitanya cepet gitu. Dan ini menjadi mereka akan assist, membantu. Yang kedua, gagal itu emang itu esensi dari inovasi. Jadi menerima kegagalan, bukan harus gagal. Kita harus berhasil, tapi realitasnya yang berhasil itu 3 dari 100. Which is mengelola mentality peserta untuk siap gagal, mengelola panitia untuk memanfaatkan kegagalan, sama mengelola perusahaan bagaimana menerima ini rasional. Kegagalan ini itu yang perlu dilakukan. Terakhir, komposisinya gimana? Millennial quote-quote kolonial ini kita fokus di inovasi, fokus di produk, fokus di hasil. Biarkan itu natural aja sesuai dengan nature. Jadi nggak relevan antara ketersediaan milenialnya itu nggak relevan. Kita menyesuaikan. Kalau itu terjadi secara natural, governance-nya yang kita sesuaikan. Gitu Pak Nyoman. Mangga Mbak Lula. Terima kasih banyak Pak Iksan. Sip. Oke, terima kasih Pak Nyoman. Selanjutnya ada tadi dari kolom chat Mas Fauzan dari Mas Anza Semen Indonesia. Pertanyaannya, apakah keluaran dari Amuba selalu berbentuk digital application? Karena untuk Telkom memang bidang IT, jadi memungkinkan memasarkan produk digital untuk perusahaan manufacturing bagaimana? Kalau untuk perusahaan manufacturing bagaimana? Terutama untuk produk yang diferensiasi rendah untuk jadi cost saving atau price jadi penentu gitu. Intinya ya, apakah berbentuk digital application and then kalau misalnya di manufacturing gimana? Terus diferensiasinya rendah. Gitu Mas Fauzan, silahkan. Ya. Pertama tidak ya. Ya Telkom sendiri IT boleh berbisnis IT. Kami juga masih struggle lah untuk masuk ke aplikasi digital. Ada produk IT tradisional ya, tapi digital itu bukan IT. Digital itu IT yang punya konteks sosioekonomi dan proses bisnis.
Itu poin pertama. Poin kedua, bisa nggak manufacturing? Kami pakai referensinya inovasi digital itu yang punyanya MIT. Jadi ada 5 area inovasi digital. Itu yang pertama adalah customer experience, yaitu membuat pelanggan lebih cinta sama kita dan lebih setia, loyal gitu, dan mungkin spending lebih banyak ke kita. Nah, itu lu pakai teknologi digital apa untuk melakukan hal itu? Itu inovasi nomor 1. Inovasi nomor 2, employee experience. Artinya teknologi digital dipakai buat karyawan lebih loyal, lebih produktif, lebih happy, lebih wellness lah, lebih well, kerja itu lebih bangga kerja di perusahaan kita. Nah, itu area inovasi nomor 2. Area inovasi nomor 3 adalah business operation excellence atau business operational excellence. Artinya teknologi digital apa yang Anda adopsi sehingga operasi Anda jauh lebih mudah, lebih murah, lebih cepat, lebih banyak. Nah, itu yang disebut inovasi digital di area operational excellence. Yang area keempat adalah new business model. Artinya produk Anda mengadopsi teknologi digital apa sedemikian sehingga produk Anda itu menjadi lebih laku, lebih dipakai banyak orang, lebih menguntungkan. Nah, itu new business model areanya. Yang terakhir itu cuma 20-25%. Mas Anja ya. Jadi 20-25% yaitu new product and services. Jadi bagaimana Anda mengadopsi teknologi digital untuk membuat produk-produk baru untuk perusahaan. Apakah produknya aplikasi? Up to you gitu, terserah Anda gitu kan. Jadi dari kami sih di Telkom nggak pernah melihat bisnis Telkom. Yang kami lihat 5 hal itu. Bagaimana inovasi digital itu memperbaiki customer experience, memperbaiki employee experience, memperbaiki operational excellence, menambah model bisnis baru, dan alhamdulillah kalau bisa dapat produk baru bisa. Dan nggak harus aplikasi. Di manufacturing aku kira banyak, ya teman-teman harus bisa mengarahkan bahwa satu, manufaktur itu pasti satu ada customer-nya, tapi bukan B2C, customer-nya itu B2B. Jadi kalaupun ada adopsi teknologi digital terhadap customer mereka itu seperti apa, itu yang harus pernah dicek. Yang jelas nggak ada hubungannya sama Internet of Things, coret. Nah, inovasi Anda nggak nyambung sama CX. Yang kedua, EX. Bagaimana employee dan mungkin buruh di manufaktur itu lebih happy dan lebih bangga kerja di perusahaan itu. Wah, ini nggak mungkin nggak ada nih. Pasti ada inovasi untuk membuat employee lebih bahagia. Dan kalau employee lebih bahagia, adalah dia lebih produktif dan lebih cost-nya lebih rendah dalam mengelola employee dan meningkatkan produktivitas employee itu most likely. Dan ini banyak yang bisa dilakukan solusinya dan banyak kreativitas yang bisa dilakukan di manufaktur. Area ketiga, operational excellence, sudah pasti banyak yang bisa dilakukan, mulai dari bagaimana menghemat tempat parkir, menghemat produk lain, pergudangan, sampai mesin. Yang keempat, untuk bisnis model. Ini emang agak berat keputusannya dan setahu saya juga nggak mudah. Bahwa direksinya harus paham bikin produk baru apa enggak. Kalau bisnis model baru mungkin masih banyak yang bisa dilakukan. Jadi misalnya gimana caranya jualan barang, hasil barangnya itu tidak beli putus atau nggak pakai distributor tapi pakai retailer atau menjualnya jadi online atau bisa dikredit. Itu kan banyak bisnis model yang bisa dilakukan yang hanya bisa dilakukan gara-gara kita adopsi teknologi digital. Kalau tanpa digital nggak make sense. Nah, itu contoh-contoh inovasi di manufaktur yang saya tahu karena saya udah lama sekali nggak terjun ke manufaktur, Mas Anzah. Jadi nggak itu yang keinget dari itu aja. Itu Mbak Lula dan Mas Anzah. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada yang sudah raise hand juga, Mas Fauzan. Di sini ada Pak Ruli. Silahkan Pak Ruli. Terima kasih Mbak Lula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mas Fauzan. Kenal Mas. Menarik dari penjelasan Mas Fauzan yang tadi dijelaskan di awal, mungkin jadi pertanyaan saya pertama. Next step, mereka sudah menang nih. Terus mau dipakai apa enggak? Kalau mau dipakai, wah ini kan akan ada jalan panjang yang akan kita lalui bersama. Itu satu hal tentang next step-nya. Atau cukup sampai dengan celebration yang mereka menang sambil tadi niatnya kan untuk hasrat mereka belajar, penyaluran itu sudah tercapai. Apakah cukup sampai di sana? Karena memang kalau kita mau buat setiap tahun, challenge-nya itu akan selalu ada. Kemudian yang kedua, tadi menarik dari penjelasan Mas Fauzan di awal, end-to-end proses. Kalau mau jadi inovator tuh mikirin jangan hanya sepotong-sepotong. Ada produk baru, ada fitur baru.
Terus yang bagian penjualan ya biar mereka yang mikirin, atau innovation penjualan yang harus mikirin. Kalau bicara tentang end-to-end proses yang dibayangkan tadi dalam penjelasan Mas Fauzan, ntar nanti apa malah tidak malah menimbulkan demotivasi bagi teman-teman yang mau membuat usulan, karena harus berpikir end-to-end juga. Jadi gimana bikin produk barunya, bagaimana bisa terdeliver dengan baik, hemat dan sebagainya dan sebagainya. Oke, Mas Fauzan, secara umum keren banget. Terima kasih banyak masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dapat tanggapan. Siap, Mas Ruli. Nomor 1, apakah harus di follow up? Aku kira itu strategi perusahaan aja ya. Jadi, enggak, kita cuma mau activate culture, ya it's totally fine. Lomba inovasi nggak masalah kalau memang tujuannya itu, it's no problem. Seperti hack idea ini, Mas, yang hack idea di logo di atas kiri itu memang dioperasikan oleh teman-teman culture. Nah, udah top 20 baru dikasih ke aku di Amuba. Ini Mas top 20, oke, masuk ini. Nah, itu baru digambarnya setelah masuk di tempat Amuba gitu. Nah, dan ini nyambung ke pertanyaan kedua, memang betul kalau kita kasih tahu di depan nggak ada yang mau inovasi, ternyata susah. Jadi direktur itu susah gitu kan. Makanya kata kunciku adalah, nah dulu tuh maksudnya begini. Nah itu sering aku ulang-ulang. Kenapa? Karena itu baru dikasih tahu nanti di market validasi, Mas. Pas di customer validasi, wah gila lu hero banget lu mau solve problem itu ya. Iya Mas, nanti gini. Mangga, hatur nih, budgetnya duit sana buktikan. 2 minggu kemudian dia balik, pantesan ya Mas Telkom tuh nggak bisa begini ya. Ternyata begini dalam hatiku ya gue tahu. Ya, tahu gitu kan. Tapi it's okay. They need to find their own. Teman-teman butuh tahu. Nah, yang selalu aku cari sebagai, kan akhirnya panitia itu mentor kan. Nah, mentor. Yang aku cari adalah kemungkinan dia menemukan solusi yang kita nggak kepikiran, Mas. Jadi we never dictate the solution. Dan kita nggak pernah kasih tahu, karena ini 7.680 orang ini, kalau aku yang seleksi, nggak lulus semua. Karena aku orang corporate planning, gue tahu Mas, masalahnya di sini, I know well gitu kan, dan aku nggak kebayang gitu cara solusinya gimana. Tapi dibiarin aja, oh iya keren, oh mantap, bagus gitu kan, biarin aja gitu. Karena takutnya pada saat aku sebagai corporate planning, ada hal-hal yang tidak terlihat. Atau ada hal-hal yang sebenarnya di level mikro itu ada solusinya. Nah, kalau itu ada, maka dari kompetensiku dari atas itu bisa diangkat kan level mikro ke level makro. Nah, itu konteksnya seperti itu. Jadi memang kita nggak pernah kasih tahu di depan. Nah, ya biarin aja, mentok gitu kan. Terus gimana? Kayaknya sih di sini Mas, harusnya aku begini, atau problemnya yang ini. Oh, boleh lanjut. Jadi itu seringkali dia berusaha dari paling kiri ini hack idea. Misalnya dia mau bikin mobil Mas, karena Telkom butuh mobil, terusin begitu di CV dia ketemu Telkom nggak butuh mobil. Itu ada 30% kejadian seperti itu. Nah, jadi sampai CV itu memang mindset, people change. Kita nggak ngomong business development. Begitu udah mulai product validation, then we talk about business gitu kan. Oke, produk apa gitu kan. Nah, kalau dia bikin produk, kita udah tahu nih, nggak laku, nggak bakal dipakai. Tapi kita nggak bisa cerita, ya silakan aja. Nah, nanti di akhir product validation, kok nggak ada yang pakai Mas gitu. Kok nggak laku sih, kok nggak ada yang mau pakai, dikasih gratis juga nggak mau. Nah, di situ udah siap jawabannya. Oh gini kali, mungkin ini lu salah, keluarin datanya dan sebagainya. Nah, baru nanti pas dia coba jualan, aduh Mas nggak ada yang mau bayar. Nah itu memang di PV. Walaupun aku udah tahu dari PV itu ini mah nggak ada yang mau pakai, nggak ada yang mau bayar. Ada yang pakai pun nggak akan mau bayar. Itu kita udah tahu. Tapi kita harus sabar. Ini perbedaannya ya. Kalau business development itu dari depan kita perdebatkan. Nah, jadi kesananya udah tinggal bisnis. Kalau inovasi dibalik, di depan jangan didebat, biarin aja kerja dulu gitu kan. Nah, berdebatnya bertahap. Itu perbedaannya R&D dengan inovasi. That's the big difference gitu. Karena dibalik, you harus sabar, nggak boleh ngomong dulu. Kalau orang pengalamanmu udah tahu di tempat ini, baru presentasi atas 1 slide udah tahu ujungnya. Nah, kalau ditanya, Mas Ojan jago banget innovation manager, gue tuh orang sabar tuh. Gue udah tahu lu pasti gagal, tapi gue baru ngomong 2 tahun kemudian gitu. Lu gagal di sini, perbaikinya di sini ya. Itu aku bisa nunggu sampai 2 tahun gitu kan.
Nah, itu perbedaan dasar antara R&D dan inovasi. Kita nggak bisa berdebat dulu, nggak bisa adu-adu otak, adu-adu otot, udah kerjain aja gitu kan. Nanti sambil jalan kita tahu. And proven, Mas. Aku makin bangga. Ternyata memang ada 20-40% itu hal-hal yang nggak kepikiran. Jadi aku tetap bangga karena ya kesabaran ada buahnya. Ujungnya ya mereka mentok akhirnya come up dengan satu solusi yang aku bilang bisa ya Telkom masuk ke sini. Oh mantap lanjutin. Oh, lu butuh apa? Gue tambah duit. Aku seneng banget Fandi karena ini sesuatu nggak akan kepikiran. Ini teman-teman sprinting ini salah satu contoh real. Nggak akan pernah kepikiran Telkom itu punya jasa training di kayak ini kan kita training sebetulnya. Sprinting ini membuat sesi-sesi training, mindset change, sesi ini nggak akan pernah come out kami bisa Telkom itu membuat jasa seperti ini, jasa training, asistensi inovasi, itu nggak akan pernah ada di rapat-rapat perusahaan. Nah, mereka come up, ternyata ada Mas, teman-teman BUMN lain butuh info begini, kita bikin, oh gitu ya, udah jalan. Jadi udah aku suruh jalan aja gitu kan. Butuh budget apa segini kita protek untuk butuh budget ini. Nah, perkara nanti balik duitnya gimana ke Telkom, ya nantilah tugas kita nih senior leader yang untuk memikirkan ke depannya. Tapi untuk mengeksekusi ya biarin aja teman-teman jalan, ini butuh apa gitu kan. Jadi memang betul Mas, jangan sampai demot, jangan sampai demot. Emang tugas innovation manager adalah menjaga supaya dia motivasinya terjaga dan tumbuh terus sampai titik yang tepat kita bilang, nah, emang itu realitasnya kan. Ya emang jualan gorengan itu kena minyak gitu ya, you harus terima itu gitu. Tapi sudah jadi, gerobak gorengannya udah jadi, baru dia ngerasain sendiri. Jangan kita omongin di depan. Beda kalau aku jadi bos R&D kagak bisa berdebat dulu men. Keluarin jurnal lo di mana, hitungannya gimana, keluarin dulu Excel-nya. Itu 3 minggu workshop nggak boleh sebelum mulai, itu harus lulus dulu. Aku sekarang di partnership begitu. Kalau nggak lulus di sini, nggak mau kita MOU, nggak mau nih PKS, itu harus aku lakukan. Karena kalau udah MOU dan PKS, nggak ada waktu memperbaiki. Nah, kalau pas inovasi waktu mimpin Amuba, oh ya udah jalan aja. Aku tinggal bikin mitigasi. Gitu Mas Ruli. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih, Mas. Terima kasih Pak Ruli. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Mas Fauzan, masih ada dari Mas Randy dari Jasa Marga. Silakan Mas kalau misalnya ingin mengemukakan langsung pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Randy. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Fauzan. Siang. Saya Randi Pak, salam kenal dari Jasa Marga. Iya Mas. Ya izin Pak, saya mau bertanya. Ada 2 hal ya Pak. Jadi yang pertama, bagaimana sih kita memilih inovasi atau menilai ya Pak ya, inovasi yang terbaik di antara banyaknya proposal inovasi yang masuk. Ya. Seperti saya lihat di sini kan, Amuba sendiri yang dipresentasikan itu ada 226 inovasi ya Pak. Ya. Nah, pasti ada inovasi yang kurang lebih sama-sama baiknya gitu Pak. Nah, bagaimana nanti misalnya ada kompetisi atau ada perlombaan yang harus ditentukan ranking 1, 2, 3-nya. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, bagaimana sih Pak pertanggungjawabannya selama ini misalnya atas dana yang digunakan untuk inovasi yang belum berhasil atau masih gagal seperti itu Pak. Secara pertanggungjawaban itu apakah ada contohnya Pak? Seperti itu. Mungkin 2 itu dulu Pak Fauzan dan Mbak Sulalah. Yes, terima kasih Mas Randy. Terima kasih Mas Randy, thank you. Pertama Mas, biasanya kita terjebak di kriteria ya. Dan seakan-akan nggak salah. Tapi kalau aku nggak mau terjebak di situ. Seakan-akan kita harus tahu mana inovasi terbaik sejak entry, sejak masuk. Itu harus sudah yang terbaik sehingga ini. Nah, itu yang kita bongkar sih. Kalau kita ngomong indikator terbaik itu sangat relatif. Ya, betul, tapi kita pecah. Kita nggak mau kriterianya terlalu ketat, seakan-akan kita tahu apa yang terbaik. Nah, satu
Itu yang harus ditekankan kalau menurut saya. Kita tidak pernah tahu apa yang terbaik. Nggak ada yang tahu apa yang terbaik. Kalau udah ada yang tahu apa yang terbaik, tidak perlu program inovasi. Itu harus ditekankan dulu gitu kan. Tapi orang nggak ngerti ini. Cuma kita sebagai pengelola inovasi, kalau menurutku ya gitu. Karena inovasi itu harusnya kalau itu penting ya udah jadiin aja divisi R&D itu inovasi. Dan itu dilakukan oleh Apple. Apple itu 25% revenue, bukan profit, Mas. 25% revenue langsung masuk divisi R&D, itu Apple. Nah, teman-teman yang pakai Apple, kenapa kita bisa menikmati dan kenapa orang pelanggan tuh sampai protes begitu nggak ada Steve Jobs ini, kenapa so nggak ada ini tuh? Itu karena kita cinta banget dan effort mereka besar banget, niat banget untuk R&D dan inovasi. Itu yang membedakan digital company dengan kita traditional company gitu kan, karena mereka itu they know nggak ada yang pasti produk saya laku sekarang tahun depan belum tentu laku, makanya mereka invest di depan. Nah, jadi gimana yang terbaik? Nggak tahu, posisi nggak ada yang tahu yang terbaik. Jadi kita pakai itu, kriteria itu adalah yang paling persisten. Jadi kita tidak mencari yang terbaik, tapi mencari yang paling persisten, yang terpersisten. Nah, jadi cara beda-beda, Mas. Nah, kalau entry itu, ini kan di depan ini CV ya. Yang lolos masuk CV, kita ngumpulin juri yang tidak boleh orang digital. Jurinya orang HR, orang assessment, orang network, orang akuntan. Mas, saya nggak ngerti digital, justru itu. Makanya saya jadiin juri, aku bilang gitu. Nah, mereka ngumpul, yang aku pakai bukan professional judgment, tapi subjektif kolektif. Jadi satu proses penilaian yang subjektif tapi banyak gitu, kolektif, bukan professional judgment dari keahlian. Nah, pertanyaannya apa? Cuma bikinin type form dengan 5 question. Pertanyaan pertama adalah itu ide inovasinya menggetarkan hati apa enggak? Nah, 1 sampai 5. Kalau 5 berarti menggetarkan hati, kalau 1 biasa aja gitu. Yang kedua, itu timnya kompak nggak kelihatan ya. Kalau dia pitchingnya nggak kelihatan kompak, ya udah nilainya jelek gitu. Jadi kita pakai sesuatu yang sangat-sangat manusiawi untuk ngecek. Ini bukan inovasinya. Di CV yang kita cek adalah orangnya. Always be the people, the person, the people yang kita cek. Dan kita nggak ngecek assessment HR yang kritikal. Enggak. Yang semua orang bisa nilai di alam bawah sadar. Yang semua orang bisa nilai di otak kanan. Itu yang kita pakai untuk menguji di awal. Karena kita tahu sehebat apapun ide, nah, ini kan zaman digital ya, idea is cheap, the execution that matters. Oh iya, dulu saya juga pernah punya ide itu ya, terserah lu punya ide. Kalau kita punya ide apa, itu bisa jadi 1 juta orang di dunia ini sekarang sedang punya ide yang sama, biasa aja sih gitu kan. Tapi siapa yang berani mengeksekusi? Now that's the matters. Nah, karena masalahnya eksekusi, makanya kita cari orangnya. Di CV, PV itu orang. Kita selalu mikir orang. Kayak PV itu bagaimana dia menerima kegagalan, bagaimana dia mendengarkan customer, itu yang kita ukur. Nah, kalau udah BMV, nah, baru kita ukur ada duit nggak. Selain orangnya, bisa nggak dia cari duit, gitu kan? Berpikir profit bisa nggak? Sama juga ada eviden apa untuk dia bisa, perusahaan bisa dapat duit, balik duit dari situ. Nah, di MV baru itu dominasi bisnis. Nah, itu baru biasalah kita cerita kriteria-kriteria, oh ini profitable apa enggak, expand, scalable apa enggak, itu baru kita pakai di MV onward ke sana. Nanti graduate lebih bisnis lagi. Graduate udah nggak peduli orang, dia udah benar-benar fokus bisnis. Jadi kita pakai multi-point ya, Mas. Jadi multi-point assessment, dan kita nggak pakai memastikan dari awal. Nah, jadi kita nggak tahu mana yang terbaik. Justru program inovasi berfungsi ketika kita tidak tahu mana yang terbaik. Nah, jadi kita nggak tahu mana yang terbaik. Yang kita tahu mana yang berani turun ke lapangan, mana yang berani ngerjain ini, itu yang kita cari. Jadi it's not the best innovation, but the best people yang kita cari. Nah, yang kalau mau kita scale up nanti, mau graduate ke yang merah, mau ke exit, nah itu baru kita where's the best profitable product, itu yang kita cari. Atau where's kalau dia cost saving, mana yang terbaik. Yang kedua, mempertanggungjawabkan failure bagaimana? Saya kira nggak ada jawaban umum ya, karena itu per perusahaan, per periode. Jadi beda periode kebijakan, itu jawabannya bisa berbeda. Aku
aku nggak bisa maksain itu sama. Secara umum memang betul bisa dilalui dan setiap tahun, tapi caraku berbeda itu loh Mas, untuk membuat dia diterima secara compliant. 10 amuba ini gagal, ini kita butuh karena yang berhasil nggak muncul kalau nggak ada yang 10. Yang 670 miliar, kalau nggak ada yang 226 nggak bisa gitu kan. Itu yang selalu kami lakukan. Talent itu terkubur dengan sekarang talent itu tersebar di seluruh kantor, di seluruh unit, seluruh Indonesia. Nah, program ini memang harus mencari, dan ada yang lumpur pasti ada gitu. Ya tinggal Anda mau nggak mempertanggungjawabkan gali lumpurnya. Kalau Anda cuma mau dapat emasnya, beli ke toko emas gitu, nggak mungkin Anda dapat dari tanah. Itu analogi yang kita pakai. Jadi kita nggak pernah melaporkan 200 miliar itu gagal. Yang kita laporkan adalah 200 miliar ini kalau nggak kami gagalkan, Anda akan kehilangan 2 triliun. Karena kalau nggak kami kasih tahu dia gagal, nggak ada yang mau pakai, Anda akan terus invest nih perusahaan. Jadi itu yang kita apresiasi sama teman-teman. Anda jangan berpikir Anda ngabisin uang perusahaan. Anda udah ngabisin 300 juta rupiah untuk bikinin gimana Mas, saya gagal nggak bisa gini. Oh tenang aja. Anda udah menghabiskan 300 juta rupiah untuk membuktikan pada perusahaan jangan invest di produk itu. So, jadi Anda menyelamatkan 3 triliun. Nggak apa-apa. Daripada perusahaan hilang 3 triliun, yang penting hilang 3 juta is totally fine. Nah, itu komunikasi dua arah yang kita lakukan, ke atas maupun ke bawah kepada peserta. Karena banyak peserta inovator sejati itu nggak tega ngabisin duit perusahaan. Yang kita rawat ini kan yang emang dia care banget dia. It is a granular management, micromanagement banget, micromanagement. Dan kita emang nggak scalable, ya walaupun ini lumayan besar buat suatu korporasi, tapi kami juga tetap mencari. Nah kurang lebih itu, jadi kegagalan itu kita perspektifkan sebagai tadi ya emang mau cari berlian. Jadi ya mau nggak mau gali lumpurnya dulu, dan cost-nya pasti ada. Yang paling besar kan cost-nya gali lumpurnya. Tapi walaupun cuma dapat emas dan berlian sekilo, udah balik semua itu modalnya. Gitu. Siap, terima kasih Pak Fauzan. Thank you. Selanjutnya mungkin terakhir kali Mas Fauzan ya, key takeaways-nya apa nih Mas Fauzan untuk hari ini? Menurutku inovasi dan program inovasi itu seperti beli mobil. Mau beli truk, mau beli sedan, mau beli SUV, itu tergantung maksud dan tujuannya. Jadi ada yang cuma pengen keluarga untuk bisa jalan-jalan, ya SUV lah. Ada yang buat cari cewek biar keren, ya udah sedan dong yang keren. Ada yang emang buat usaha, ya truk atau pick up gitu kan. Jadi apapun yang aku ceritakan ini adalah kendaraan yang dipilih Telkom sesuai dengan kebutuhan Telkom. Rekan-rekan pasti harus ngecek dulu butuhnya apa. Dan kita siap ya tadi siap diskusi, siap senang sharing karena ternyata bedanya dengan mobil ini sesuatu yang bisa dibuat sendiri, bukan sesuatu yang berat sekali untuk mengakuisisi atau membuatnya. Jadi bahwa teman-teman hadir, kalau aku kira itu adalah suatu langkah awal untuk terbuka mengenai bagaimana inovasi ini, yang tadi ya, digital transformasi kok suatu keniscayaan. Jadi nggak usah ditanya kenapa, gimana, harus, ya udah tinggal yuk kerjain aja gitu. Itu dari aku. Jadi it's like buying a car. Ya teman-teman masing-masing butuh tahu butuhnya apa, mungkin buat apa, dan punya budget berapa, sesuaikan aja gitu. Kadang-kadang nggak harus beli kan. Ya, kalau malas nyetir, ya pakai aja itu taksi atau online itu juga bisa. Dan itu udah ada di market penyedia mobil online-nya yang bisa di. Itu dari closing-nya. Thank you. Iya, terima kasih Mas Fauzan sekali lagi. Thank you so much. Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di online sharing session selanjutnya para inovators. Ya, dan jangan lupa kalau misalnya rekan-rekan pengen tahu nih update-nya dari kami atau mungkin pengen sharing, pengen cerita lebih banyak nih terkait inovasi Telkom, penerapannya, best practice-nya, kami open banget untuk diskusi sama rekan-rekan ya. Untuk bisa cerita-cerita, nanti kita sharing apa yang bisa apa sih yang udah pernah kita lakuin gitu ya, nanti kita sharing juga. So, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.
Terima kasih semuanya. Terima kasih.